Termasuk orang yang suka jalan-jalan, tidak lengkap rasanya kalau Anda belum menyusuri Danau Toba dan mengunjungi beberapa objek wisata menarik di Pulau Samosir, salah satunya yang ada di Desa Tomok. Jika Anda sudah sampai di Parapat, sayang sekali jika Anda tidak mengunjungi Tomok, sebuah desa kecil di pesisir timur Pulau Samosir. Sebagai gerbang timur Pulau Samosir, banyak atraksi dan keelokan Tomok yang menjadi potensi wisata dan menarik perhatian wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Banyaknya makam dan benda-benda peninggalan dari zaman Megalitikum dan zaman purba menjadikan lokasi ini sebagai salah satu situs kebudayaan Batak yang sudah cukup terkenal di kalangan wisatawan. Jika perjalanan dari Medan menuju Parapat memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam, maka dari Parapat menuju Tomok sendiri akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam untuk menyeberang ke pesisir Pulau Samosir ini. Bila Anda membawa kendaraan roda 4, Anda bisa menyeberang ke Pulau Samosir menggunakan feri. Sedangkan yang berencana berkeliling dengan berjalan kaki atau hendak menyewa motor, Anda bisa menumpang kapal penumpang dan merogoh kocek Rp8.000 saja. Selama penyeberangan, selain menyusuri keindahan dan bentangan Danau Toba, Anda juga akan disambut hijaunya perbukitan yang ada di sisi kanan ataupun kiri danau. Ini tentu saja menjadi awal perjalanan berkesan bagi Anda, berkesempatan menikmati keindahan alam ciptaan yang kuasa. Sekarang mari menyusuri Tomok. Lokasi di mana Tomok berada sangat mudah dijangkau karena posisinya berada di tepi dermaga. Turun dari kapal penumpang dan berhasil menginjakkan kaki di tanah Samosir, Anda akan memasuki Desa Tomok. Dari dermaga ini, Anda cukup berjalan sebentar untuk menemukan Desa Tomok. Memasuki gerbang Desa Tomok, Anda harus membayar tiket masuk sebesar beberapa ribu rupiah saja. Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Beberapa langkah dari pintu masuk, sebuah tugu putih berdiri kokoh menyambut kedatangan para pengunjung. Spot yang bagus untuk mengabadikan kedatangan Anda di gerbang Pulau Samosir ini. Bergerak lagi beberapa langkah, Anda sudah resmi memasuki Desa Tomok. Kios-kios beratapkan bangunan khas adat Batak milik pedagang aneka cenderamata dan oleh-oleh dari Tomok siap menyambut Anda. Kios-kios yang berjejer di kiri kanan jalan ini menjual aneka macam barang dagangan, mulai dari pakaian, aksesoris, selendang, tas, dan bahkan ukir-ukiran khas daerah setempat, yang tentunya bisa Anda pilih dan beli dibawa pulang sebagai buah tangan. Tips ketika Anda mau berbelanja cenderamata di sini adalah jangan ragu menawar. Biasanya para pedagang akan memberikan tawaran harga yang cukup tinggi. Kalau Anda pintar bernegosiasi, Anda bisa mendapatkan harga bahkan sepertiga dari harga yang ditawarkan. Dijamin tidak membuat kantong Anda bolong. Setelah puas berjalan menyusuri kios-kios pedagang cenderamata, maka Anda akan sampai di lokasi di mana terdapat rumah adat orang Batak. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu. Bangunannya masih berdiri dengan gagah, ditopang tonggak-tonggak kayu yang berfungsi sebagai pilar utama. Rumah adat ini menggunakan sistem pasak di mana batang-batang kayu dibuat saling mengunci dengan pasak yang langsung dipahat pada bagian kayu tersebut, sehingga bangunan tersebut bisa berdiri dengan kokoh hingga puluhan tahun. Ada dua macam rumah adat sesuai fungsinya. Rumah adat berukuran besar bernama Rumah Bolon, merupakan rumah adat khusus para raja beserta keluarganya. Sedangkan rumah adat berukuran lebih kecil bernama Siamporik, merupakan kediaman para bangsawan atau orang-orang kaya. Di depan rumah adat inilah terdapat patung Si Gale-Gale. Si Gale-Gale merupakan nama sebuah boneka kayu yang biasa digerakkan untuk menari. Jika Anda datang pada saat yang tepat, Anda bisa menonton pertunjukan tari patung Si Gale-Gale ini dengan tarif seikhlasnya. Dalam 15 menit pertunjukan, pengunjung biasanya dikenakan biaya Rp5.000 untuk rombongan minimal 20 orang dan Rp80.000 untuk pemesanan perorangan. Dalam setiap pertunjukan, patung Si Gale-Gale biasanya menampilkan tarian khas Batak
seperti gondang mula-mula, martusip, hashatan, dan gondang sito-sito. Suasana pertunjukan tarian boneka Sigali-Gali memang sangat menarik dan menghibur. Bayangkan, sebuah boneka yang terbuat dari kayu dapat menari seperti manusia. Namun jika kita perhatikan lebih mendalam, baik muka dan gerakan badan patung Sigali-Gali terlihat seperti manusia yang memang hidup. Boneka yang tingginya mencapai 1,5 meter tersebut diberi kostum tradisional Batak. Bahkan semua gerak-geriknya yang muncul selama pertunjukan menciptakan kesan-kesan dari contoh model manusia. Sehingga saat ini kesenian Sigali-Gali sudah menjadi ikon kebudayaan yang sering dipertunjukkan baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah pemirsa, setelah mampir dan melihat-lihat rumah adat Batak beserta patung legendaris Sigali-Gali, Anda bisa mengunjungi makam Raja kuno Sidabutar. Untuk mencapai makam, Anda cukup berjalan kaki sekitar 50 meter ke arah atas. Ada ketentuan khusus yang diterapkan penjaga makam khusus bagi pengunjung, yaitu wajib mengenakan selendang ulos sebagai bentuk penghormatan terhadap Raja Sidabutar. Di areal makam, wisatawan bisa melihat dari dekat makam Raja Sidabutar, sang penguasa Pulau Samosir. Di areal makam, pengunjung juga disediakan tempat duduk untuk mendengarkan kisah dan sejarah keberadaan makam dari pemandu wisata. Konon Raja Sidabutar dianggap memiliki kekuatan dan kesaktian teramat luar biasa yang diyakini datang dari rambutnya yang panjang dan gimbal. Jika pada umumnya makam berhiasan nisan, makam Raja Sidabutar ini dihiasi simbol seperti gambar ukiran kepala yang besar melambangkan Raja Sidabutar, sedangkan ukiran kepala yang ada di ujung satunya dengan ukuran lebih kecil menunjukkan permaisuri Borudamanik. Sedangkan ukiran lelaki yang berada di bawah kepala raja adalah Panglima Guru Saung Lang Meraj. Selain Raja Sidabutar, ada juga makam para keturunannya beserta ajudan. Usia makam raja pertama sekitar 460 tahun sesudah meninggal. Sedangkan untuk makam raja kedua diperkirakan ada sejak 350 tahun silam. Menurut cerita yang berkembang, peti makam Raja Sidabutar ini pun disiapkan sebelum Raja-Raja Sidabutar meninggal. Setelah mengunjungi makam Raja kuno Sidabutar, Anda bisa melanjutkan wisata sejarah dan budaya di Desa Tomok ini dengan menuju ke Museum Batak. Museum ini dibangun menyerupai rumah adat Batak. Museum ini memiliki sejumlah koleksi, di antaranya adalah beberapa peninggalan seperti senjata, pakaian adat, alat rumah tangga orang Batak kuno, serta berbagai peralatan Raja Sidabutar terdahulu. Jika Anda ingin mengabadikan gambar sebagai kenang-kenangan, Anda diperkenankan memakai pakaian adat Batak yang tersedia. Untuk mengunjungi museum ini, Anda tidak akan dipungut biaya apapun. Pemirsa, jalan-jalan di Tomok memang meninggalkan kesan dan kenangan tersendiri. Tak hanya eksotika alamnya, kekayaan budaya dan sejarahnya pun mampu menginspirasi setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di Pulau Samosir, negeri indah kepingan emas ini. Nah, bagaimana? Anda sudah siap untuk berkelana?